warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas dan menganalisis buku yang berjudul Komunikasi Bisnis yang ditulis oleh Ferdi Fatur Rahman dan Laras Shirley Savitri, diterbitkan oleh Paulson Press tahun 2020. Buku ini menjadi panduan penting bagi mahasiswa tingkat akhir dan pengusaha pemula dalam memahami bagaimana komunikasi berperan besar dalam dunia bisnis. Penulis menyusun buku ini agar dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi praktik bagi dosen, mahasiswa, serta pelaku usaha yang ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja dan dunia industri. Buku ini menggabungkan konsep dari berbagai bidang seperti manajemen, kewirausahaan, ekonomi, dan bisnis, serta dilengkapi dengan studi kasus nyata yang sering terjadi di kantor dan perusahaan. Buku ini terbagi ke dalam 5 bab utama, masing-masing membahas aspek penting dari komunikasi dalam konteks bisnis. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan, bab ini menjelaskan pengertian dasar komunikasi bisnis, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan tindakan yang saling menguntungkan. Komunikasi bisnis dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Penulis juga menguraikan berbagai fungsi komunikasi, di antaranya fungsi informatif, persuasif, kontrol diri, dan emotif. Bagian ini sangat penting karena menegaskan bahwa keberhasilan bisnis bergantung pada efektivitas komunikasi antar individu dan organisasi. Selain itu, dibahas pula berbagai jenis komunikasi seperti komunikasi formal, informal, internal, eksternal, satu arah, dua arah, hingga komunikasi berdasarkan peranan individu. Bab ini menekankan pentingnya memilih bentuk komunikasi yang tepat agar pesan tersampaikan secara efektif. Adapun di bab 2, komunikasi antar pribadi dan lintas budaya. Pada bab ini, penulis menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan dasar dalam membangun hubungan di tempat kerja. Melalui komunikasi yang baik, seseorang dapat menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, dan membangun kerjasama. Selain itu, terdapat pembahasan tentang gaya kepemimpinan, seperti teori X dan Y dari McGregor, serta gaya kepemimpinan situasional yang menyesuaikan kondisi dan karakter bawahan. Penulis juga menyinggung pentingnya empati dan kemampuan mendengarkan sebagai keterampilan utama dalam komunikasi bisnis lintas budaya, terutama di era globalisasi. Selanjutnya, bab 3, komunikasi organisasi. Bab ini menjelaskan bagaimana komunikasi menjadi tulang punggung dalam pengelolaan organisasi. Penulis menyoroti pula pola komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal, serta peran komunikasi dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja tim. Analisisnya menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sistem komunikasi terbuka akan lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, pada bab 4, tahapan penulisan pesan bisnis. Di bab ini dijelaskan secara rinci tentang proses penyusunan pesan bisnis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, revisi, hingga keterampilan menulis pesan yang efektif. Termasuk di dalamnya adalah cara membuat pesan rutin, pesan positif, pesan negatif, serta pesan persuasif. Bab ini memperlihatkan bahwa dalam dunia bisnis, kemampuan menulis pesan secara profesional sangat penting agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan salah tafsir. Kita lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 5, surat bisnis. Bab terakhir berfokus pada praktik penulisan surat bisnis, surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, hingga laporan bisnis. Penulis menekankan bahwa surat bisnis bukan hanya alat komunikasi formal, tetapi juga cerminan profesionalisme dan citra perusahaan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana komunikasi menjadi kunci utama dalam dunia bisnis modern. Penulis berhasil menghubungkan teori komunikasi dengan praktik nyata di lapangan, menjadikannya sangat relevan untuk mahasiswa dan pelaku usaha. Bahasanya sederhana, sistematis, dan dilengkapi dengan contoh yang mudah dipahami. Selain itu, konsep komunikasi efektif yang dijelaskan dalam buku ini seperti respect, empathy, audible, clarity, dan humble sangat inspiratif dan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Buku Komunikasi Bisnis karya Ferdi Fatur Rahman dan Laras Shirley Savitri bukan hanya menjelaskan teori komunikasi, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk membangun komunikasi yang lebih profesional dan etis dan efektif.
Melalui buku ini, kita belajar bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh modal atau strategi, tetapi juga oleh kemampuan berkomunikasi yang baik antara individu dan organisasi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.